Alhamdulillah wa syukurulillah. Pada kesempatan siang hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat, iman dan Islam. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan siang hari niki pelungguh tiang mau hadir dalam majelis ilmu yang merupakan warisan terbesar dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung pelungguh sami hadir li majelis ilmu. Kembali jamaah, karena orang hadir dalam majelis ilmu lebih besar pahalanya daripada solat sunnah 1000 rakaat. Sampun sembayang 1000 ibu? Wah, sembayang 1000. Ndek moah padet. 1000 rakaat. Lebih besar pahala orang hadir dalam majelis ilmu daripada ibadah solat sunnah 1000 rakaat. Lebih besar pahala orang hadir menuntut ilmu daripada mengantarkan 1000 janazah. Lebih belik pahala pelungguh sami nuntut ilmu daripada menjenguk 1000 orang yang sakit. Dakak meno kabot-abot pada ngaji. InsyaAllah karena kehadiran kita dalam majelis ilmu adalah membuka cahaya, membuka rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah jamin orang-orang yang menuntut ilmu dijamin rizkinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Sila senin teman mulai ngaji baca solawat Nuril Mubin tapi versi man ana. Sallallahu rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbu ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mur wa ala sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man ana man ana man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Man ana man ana man ana laulakum kaifama bukum kaifama. Salawat sallallahu rabbuna ala nur
bin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim. Hadirin jamaah rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia dalam bentuk yang pi ahsani taqwim, bentuk yang paling sempurna. Allah ta'ala ngican pelungguh tiang nikmat sa paling solah sande nuah tican si Allah ta'ala kepada makhluk-makhluk selain manusia meskipun malaikat. Kenapa jamaah? Karena Allah menjadikan manusia niki sempurna, bentuknya indah dan fasilitasnya lengkap. Jadi contoh, Allah memberikan kita manusia ada akal. Yang kedua ada nafsu. Ketiga ada agama. Kalau malaikat, Allah berikan kepada malaikat hanya akal dan agama, tidak punya nafsu. Angka malaikat tidak pernah salah, wajar. Malaikat tidak pernah dosa, wajar, karena malaikat tidak punya malaikat ndek narak nafsu, malaikat ndek nolak merari. Wah, ada dengar cerita malaikat Jibril lalu nyongkol. Kenapa? Karena malaikat tidak punya nafsu. Malaikat hanya punya akal, malaikat hanya punya agama. Wajar lamun malaikat ndek nolak salah. Lamun wah kadang sujud doang. Lamun wah kadang cabut nyawa doang. Den nawah arak malakul maut salah cabut nyawa dengan. Mun cabut seporak kolok malik, cabut seporak kolok malik. Tidak pernah. Karena malaikat tidak punya nafsu. Tapi kalau hewan, Allah jadikan pada diri hewan yang ada hanya nafsu namun tidak punya akal, tidak punya agama. Angka hewan lamun salah doang, mun gawe wajar. Karena dia hanya punya nafsu. Jaran seluik-luik jaran ibu ndek tangwah ingat ruan jaran berselana. Sampun serius jaran berselana. Dait jaran den peduli tuan guru liwat, den peduli camat liwat. Berembe-rembe kebeli apa-apaan, cuek doang. Den ulah kadu selana. Karena hewan tidak punya akal. Manuk lamun wah datang syahwat dia nolak ingat kiri kanan arah ndek pak kadusun. Kenapa? Karena hewan tidak punya akal, si arak nafsu doang. Makanya manusia diciptakan oleh Allah. Innal insana fi ahsani taqwim. Allah naja momot. Ulang ke? Kami ampun terbaca karena Allah pesan ulama, dikala seorang membaca ayat-ayat Allah maka ikuti dengan ismuz zat Allah. Kenapa? Agar nur dari ayat yang dibaca Allah titipkan ke dalam hati kita. Amin. Innal insana fi ahsani taqwim.
ngandot cari. Allah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Dan kenapa manusia diciptakan sempurna oleh Allah? Karena dalam diri kita ada permata yang sangat berharga, ada mutiara yang tidak bisa dibayar. Apa? Iman. Iman. Dan mungkin pelonggo sami hadir di majlis Ibadur Rahman kalau tidak ada panggilan iman, betul? Padahal wayen tengandot lalu makin nyengken mai tetedem sebenarnya. Tiang bayi baru oleh le Mataram, baru arah acara le Mataram seberak datang balik mau sakit otak ibu. Tedem ke seberak mau bara ibu. Ini bengk istirahat 10 menit doang ni kan. Mai lalu tetedem makin. Tapi kenapa kita mampu hadir dalam majlis? Karena Allah berikan kita iman. Iman niki subhanallah. Apa kata nasyid Raihan lain? Iman adalah mutiara di dalam hati manusia untuk meyakini Allah yang Maha Esa, Maha Kuasa. Ketik rek spasi Zainul Huda kirim ke 7288. Angka dendek melongo lalu angka. Iman. Padahal kalau Allah jadikan kita subhanallah jemaah, syukur atau ndek pelunggu? Syukur apa tidak? Alhamdulillah. Allah berikan kita mata 2, Allah berikan kita telinga 2, alhamdulillah. Allah berikan kita hidung 1, pira keluik loangan 2, mbiandangan. Bawa alhamdulillah. Andai lamun loang irung tepia andang atas, musim hujan. Ya Allah. Kuasa Allah. Mu alhamdulillah hidung niki don tekolo si Allah Taala pi ahsani takwim. Mu berembe lamun hidung tekolo le deket buit. Oh nyala lalu nasib pan. Makanya iman yang Allah berikan kepada kita, iman sebagai mutiara. Dengan iman menjadi perekat dalam diri kita. Kedekatan kita dengan Allah tergantung bagaimana kuatnya iman di dalam hati kita. Amin ya Rabbal. Makanya dalam surah Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita mana sesungguhnya tanda-tanda orang yang beriman, kata Allah. Kalau tanda ini sudah ada pada diri kita, berarti lengkap iman kita, sempurna iman kita. Amin. Makin pada serius jemaah, kira-kira nyocok kapan dek arah apa dek tanda niki jok diri tiang pelunggu. Apa kata Allah dalam surah Al-Anfal? Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Terpaksa. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Mana tandanya kata Allah? Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman, kata Allah, mereka punya tanda, mereka punya ciri.
Apa tanda yang pertama? Idza dzukirallah, apabila disebutkan nama Allah padanya, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, ada rasa takut kepada Allah. Lamun tersebut nama Allah takut apa ndek? Takut atau ndek? Pacu, makin kebeketuaan. Nyengket ngebang asar marbot masjid elek tibu siso luang make hayya 'alas shalah den ngone Pak Kadus ngumumah ina ama sematon jari beras raskin kan cekepeng BBM wah dateng meni arwah mbe rame kira-kira masjid tato raskin apa dia baru sebagai contoh wah kena tuan ni masjid tato raskin rame ya ruwe mangka ya Allah. Padahal kata Allah, idza dzukirallah, apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, ada Allah dalam batinnya, ada Allah. Malu dia berbuat yang tidak baik. Kenapa? Allah mengawasi mereka. Malu dia ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah. Kenapa? Ada Allah dalam batinnya. Allah, Allah, Allah saja. Nih, dengan beriman. Baru raskin doang kalah masjid. Oh, berarti iman ya iman. Tapi derajat keimanan kita masih di bawah standar. Memang arah iman. Ambil contoh, puasa jak puasa, lagu masin de demen le mentoa. Arah mana? Arah. Rajin jok masjid, lagu masin dan apa? Arah. Arah nggih? Ya Allah. Padahal kata Allah, iman si arak dalam diri ati angen pelunggu sami. Ini yang memberikan petunjuk bagi kita. Yang baik itu baik, yang salah itu salah, yang benar itu benar, yang jahat itu jahat. Itulah panggilan iman. Pada mana sifatnya kata Allah? Dalam setiap gerakan hatinya ada Allah. Dia berjalan mengingatkan dia akan Allah. Dia sehat, dia ingat Allah. Dia sakit, ingat Allah. Mau merampek, ingat Allah. Sede parin, ingat. Kira-kira lamun pare sede bih si wereng, kira-kira syukur atau nyempata? Syukur apa nyempata? Berambil tadahan ni. Baik yang Allah berikan hikmah dari Allah. Buruk yang Allah berikan hikmah dari Allah. Bukan ujiannya yang dia lihat, bukan baik dan buruknya yang dia lihat, tapi Allah yang memberikan cobaan yang dia lihat. Oh, pertanda Allah masih cinta pada saya. Alhamdulillah. Ande lamun den menang si menantu ibu tenang baik. Kita punya Allah.
Ni jabarun den tanja tarong Aceh si menentun ngeweh-heweh nangis bilang jebak gitu. Ya Allah. Kita masih punya Allah. Andekan satu kampung, satu desa dengan dek demen jok pelungguh, dengan dek demen dengan meri doang jok pelungguh, ada Allah yang masih cinta pada kita. Apa kata Nabi Ibrahim? La ahadun arhamu bika mir rabbika. Tidak ada satupun yang lebih sayang kepada saya melebihi kasih sayangnya Allah. Kita punya suami bu, sesayang-sayang sama suami pada istri, mau doang kecewa semamen tentu. Kita punya istri pak, sesayang-sayang istri pada suami, mau doang seninen terkecewa tentu. Jadi kita punya anak, sesayang-sayang orang tua pada anak, mau baik begejuh dengan doa kecana, betul. Tapi kalau Allah, kita solat maupun tidak, beriman maupun tidak, taat maupun tidak, selama masih hidup tetap dican rizki si Allah Ta'ala, tetap dican hidup si Allah Ta'ala, tetap dican nikmat si Allah Ta'ala. Subhanallah, kasih sayang Allah. Nah, sifat orang yang beriman yang pertama kata Allah, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, dikala disebutkan nama Allah padanya bergetar hatinya, ada rasa takut pada Allah, ada kerinduan dengan Allah Subhanahu wa taala. Cinta tendek li Allah Taala ibu, cinta bapak cinta li Allah Taala, mbe sayangan pelungguh li Allah silik senina. Antin pak ni berjawab bu. Anda Allah ni ente begejuh terbarih le balik puasa. Kecintaan kepada istri iya bagus, cinta pada anak iya bagus, tapi kecintaan kepada Allah dan Rasulnya harus lebih daripada kecintaan kepada selainnya. Cinta kepada Allah, cinta pada Rasulullah sallallahu. Apapun jamaah, kalau dilandasi dengan rasa cinta, maka nikmat akan terasa. Betul tidak? Mari kita CLBK pak, kita CLBK, cinta lama bersemi kembali. Waktu lalu midang laik, lampak pelungguh elek tibu sisuk, sampai lelong, ayo ya tulisan dengan lampak pelungguh elek tibu sisuk sampai lelong, lampak ndenara ojek, kira-kira jauh apa ndek no? Jauh lagu rapat tidak apa. Berangkat pelungguh selesai setelah solat maghrib, bahkan solat isya le perjalanan. Kita berangkat ndara ojek, lampak ada. Mate dilah, beli hujan, datang itu begogok baso. Kira-kira wah rapat lalu ternyampe jok balen berayen. Timak jak tegogok si basong, kira-kira lolos apa tulak pelungguh? Lolos. Kambek ya? Si angan. Jawaban si angan. Mangkin bapak, ibu-ibu ketuan. Sampai beraya ibu tu lek gede ngempelinggih. Mumtemin elek jam balu sampai jam 10, kira-kira sengone apa seberak idap. Oh, dengar no. Seberak ni. Oh, jujur ibu-ibu. Seberak. Kita duduk bersamanya, waktu yang begitu lama terasa singkat. Kenapa bu? Jawabannya satu, si angen. Karena ada rasa
Coba ini yang kita terapkan dengan Allah. Ini yang kita terapkan dengan Allah dalam sholat. Betapa nikmatnya sholat itu. Dikala kita membaca Al-Fatihah, kita munajat. Ada makom dikala kita sedang berdialog dengan Allah dalam surat Al-Fatihah. Betapa nikmatnya sholat. Kenapa? Karena kita sedang berdua dengan Allah. Inilah iman. Lagu papa sholat jak nyerepek-repek kata. Ya Allah, kalah paket kilat khusus sembahyang. Fatihah 1 kali napas. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, Allahu Akbar. Muarahan ini tutu ayat nih dah si jedepek lalu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la ini tutu. Mapunin makmumnya kembi mahabuni abud luntu ni. Wala ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu. Memberi makmum le muri. Lakum muni lakum dinukum waladolli. Mau petiha lain tutup Allah. Bukti kalau orang yang imannya mantap, cintanya kuat dengan Allah. Nih kita bahas masalah cinta melalui iman. Cinta pada Allah atas dasar iman kepada Allah, nikmat. Apa kata Imam Al-Ghazali? Cinta pada diri manusia ada 2. Yang pertama, hubbu aklin. Ada orang yang cinta dengan sebab akal dan logika. Mana? Yaitu cintanya seseorang karena ada maunya. Papa searak milik, ya pun rapat. Rapat pemilihan, rapat di masjid. Menuah nih. Seperti apa kata Imam Al-Ghazali? Seperti orang yang sakit yang cinta dengan obat. Lamun dengan nyengkeun sakit jemaah, sepahit-pahit obat mau nenem adon dek. Selesai berobat, selesai tersuntik, Bu, ini obatnya Bu. Ya Allah, banyak sekali Pak Dokter. Iya Bu, 5 macam Bu ya. Yang 1 3 kali sehari, semuanya 3 kali sehari kecuali vitamin. Marak ke beli lekong, beli obat. Mau enam apa ndek? 6. Sepahit-pahit obat pasti diminum, betul tidak? Kenapa? Ingin sehat. Cinta orang yang ada maunya kepada Allah ibarat orang sakit yang cinta dengan obat. Sepahit-pahit obat mau nenem doang, ngoyeng doang nenem. Kenapa? Karena dia ingin sembuh. Begitupun dengan Allah. Bapak arak melek tahajud duha 12 rakaat ngelelek malaikat. Arak melek dia punya malaikat. Dia ibadah, dipaksakan ibadahnya, malaikat pun kaget. Wih, dia sembahyang zuhur wah rapat asar tahun sembahyang subuh rapat duha, tahajud wayahani hebatin malaikat. Kenapa? Ada maunya. Tapi Allah diamkan saja. Yang penting kita dekat dengan Allah. Allah hargai seluruhnya. Lagu lamu muah sehat masih mele nemu atenu mbetam kolo munteteh wah sehat kena nih jadi apa ke. Begitulah manusia. Dikala susah ingat Allah, dikala banyak masalah ingat Allah. Yang kan tetagih si bang rontok ingat Allah. Rajin sedekah, rajin duha, kami nyengken tetagih. Allah Subhanahu wa taala
banyak kita dekat dengan Allah dengan sebab ada maunya, tapi tidak apa-apa, hitung-hitung bagian dari amal Allah hargai semuanya, tapi belum ikhlas. Tapi yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, cintanya orang pada Allah itu orang yang sudah betul-betul cinta, bila sautin wala harfin, tidak bisa diungkapkan, tidak bisa ditulis, tidak bisa diukur dengan logika. Mana? Hubbu atbah, cinta tanpa dengan apapun, tanpa bisa diungkapkan, tanpa bisa dijelaskan. Mana? Seperti cinta seorang ibu pada anaknya. Bu, sayang pelonggoh lek bijem. Bapak sayang pelonggoh lek bijem. Bereng bijem. Merak sembong kemek. Sayang keriting bulun, marak mie sedap, sayang, yau anak kata, jaweh bewe, sayang. Kita tidak peduli dia hitam, enggak peduli dia keriting, enggak peduli dia jeweh, enggak peduli dia bagaimanapun, namanya anak saya, tetap saya sayang. Ya Allah, begitulah hakikat cinta yang sesungguhnya seorang hamba pada Allah. Tidak membutuhkan bukti, tidak membutuhkan apa. Kenapa? Yang penting cinta, karena itu adalah darah dagingnya. Allah berikan kita hidup, Allah berikan kita rizki, Allah berikan kita nikmat. Semuanya bukti Allah cinta kepada kita. Namun sayang seribu sayang, kita yang betul-betul belum cinta dengan Allah. Pedas jampira yang kahat. Masih kuat? Itulah cinta karena iman. Cinta yang kedua tidak butuh pada bukti, tidak butuh pada janji, tidak butuh pada ucapan, namun yang nyambung adalah hati. Agak bapak hebat, ibu-ibu hebat. Pira-pira kalin beranak ndek nuah ngeluh. Yang buat yang kena menu ibu, bapak-bapak hargai perasaan ibu-ibu, hargai pak. Oh ibu-ibu paling beli ibadah. Mungka nia berwas, nia nyapu, nia meriap, nia betian, nia. Wah ada betian. Duh. Beranak nia, ndek man nyusuin anak, ndek man nyusuin ama. Ya Allah. Ibu-ibu, subhanallah, beli perjuangan ibu-ibu. Bu, halo, bu, makin dang berketoan. Dengan beranak lelah bu, sakit, berdarah, jerih, ndek, pekel ibu-ibu. Amun dengan beranak sakit, lelah, berdarah, jerih, ndek. Bu, lamun bapak-bapak, lamun wah sakit sekali engkah bani besunat. Onden sadu, bapak besunat sakit, bani malik. Oh, ndek. Allah.
Subhanallah walhamdulillah wala Allahu akbar wala haula wala. Nah, inilah iman. Tanda yang pertama, bila disebutkan nama Allah padanya, bergetar hatinya, ada rasa takut pada Allah. Yang kedua, mana tandanya? Kata Allah, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Yang kedua, apabila dibacakan ayat-ayat Allah padanya, bertambah keimanannya, bertambah keyakinannya, bertambah dekat dia dengan Allah bila dibacakan ayat-ayat Allah. Ayat Allah ini ada dua. Ada ayat Allah yang tersurat dalam Al-Quran, ada ayat Allah yang tersirat dalam hidup. Terkadang banyak kita yang bisa membaca ayat Allah yang tersurat dalam Al-Quran. Alhamdulillah, ngaji rajin, baca Quran rajin, tadarus rajin, sumpah batur rajin, nyempate bilang jebak, cerita ang mentoa bilang jebak. Ayat Allah yang tersirat banyak kita baca, tapi ayat Allah yang tersurat, ayat Allah yang tersurat banyak kita baca, tapi ayat Allah dalam hidup ini jarang bisa kita baca. Mana buktinya? Iya, kita rajin ibadah pada Allah, namun hati masih kotor. Rajin ibadahnya, hebat zikirnya, lagu ate masih merik lebatur. Besalam ya besalam, Idul Fitri, iman besalam, biwin bucung. Ada menu? Mbe angkat iman. Iya, dia bersalam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Iman doang bersalam. Lagu biwih jam marak catut. Ayat Allah yang tersurat, iya kita tahu hukumnya, iya kita tahu maknanya, iya kita tahu tafsirnya, tapi bagaimana hati kita? Ayat Allah dalam hidup ini banyak. Ada anak yatim yang kita urus, ada fakir miskin yang kita lihat, ada orang yang butuh uluran tangan, ada orang-orang lemah yang harus kita bantu. Ini ayat-ayat Allah yang tersirat dalam hidup. Yang duanya ini tidak boleh dipisah. Hablum minallah, hablum minan nas, harus seimbang. Kanca Allah Ta'ala rajin dia tahajud, duha rajin dia duha. Jok ina ama meri gara-gara senina bahani nanti aku dengan toa nenda. Nauzubillah min zalik. Ya Allah jamaah, sekuat apapun ibadah kita, berapa kali pun hajinya kita, setiap tahun pun umrohnya kita, tapi kalau masih ibu bapak sakit hati dengan kita, surga bukan milik kita. Nauzubillah. Sehebat-hebat kita jemaah, lebih hebat orang tua kita. Iya, kita jadi profesor doktor, lamun de ina amak sekolahan tende tahu sekolah. Iya, kita jadi tuan guru, kalau tidak ibu bapak yang berjasa, tidak mungkin. Nih pondok pesantren niki ditinggalkan kita oleh guru kita al-maghfurullah Allah yarham Tuan Guru Haji Ahmad Rifai.
Dikala kita mengaji di tempat ini, setiap hari Sabtu, setiap saat ada santri yang mengaji, setiap saat ada guru yang mengajarkan ilmunya, pahala kebaikan-kebaikan kita semua mengalir kepada almarhum. Amin. Begitupun kita. Baik anaknya, selamat orang tuanya. Makanya jamaah sekalian, Rasulullah mengajarkan kepada kita, auladukum akbadukum kabiruhum a'daukum sugarauhum akbadukum wa in asyu patannuna wa in matu tahzanuna. Kata Nabi, anak-anakmu adalah belahan jantungmu. Betul? Siang malam kita bekerja demi anak-anak kita. Makanya jamaah, jangan sampai kita salah memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Nih, pondok pesantren kita sudah ada, yayasan kita sudah ada, madrasah kita sudah ada, sekolahan lek niki. Kecuali kalau lembaga yang tidak ada di tempat ini baru kita keluar. Betul tidak? Sekolahan lek niki. Nah, jamaah sekalian, kalau salah kita memilih pendidikan untuk anak-anak kita, bahaya. Ya Allah, apa kata Nabi? Auladukum akbadukum, anak-anakmu adalah pangeran bagimu, anak-anakmu adalah belahan jantungmu. Selelah-lelahmu bekerja, hilang capekmu kalau sudah melihat senyuman dari anakmu. Betul? Nih, kanak nih, dengar. Hormati ibu bapakmu, hormati orang tuamu. Kita yang tua punya orang tua, hormati orang tua kita. Sugarauhum umaraukum, kecilnya anakmu kata Nabi menjadi pangeran bagimu. Weh, kodek jadi raja. Mundin isi angen le anak, mundin tahu anak dah. Anak siapa? Anak siapa? Padahal nia ngepe anak. Anak siapa? Anak siapa uni? Ya Allah, sugarauhum umaraukum, kecilnya anakmu menjadi pangeran bagi kalian. Bahkan kita hina bapak kita nih, anak-anak nih, ibu-ibu waktu kita masih kecil. Mun sengge tasi amak telai mondet beselana terkolok di atas otak kan. Nina nino ni nama ada. Wah menongentut di atas. Putu ni. Kaya anak kengentut temu ni. Kesengehentut mana pun. Begitu kita dihina oleh anak kita, muntah petaek buit tali atas otak kata, kecemoh dengan tawaat, endeng yen tanama telahek, yen tanina ada, kecilnya menjadi raja. Ya Allah, akbaruhum a'daukum, besarnya mereka menjadi musuh bagi kalian kata Nabi. Ya Allah, waktu kodek jak menun dan terungu anak kata. Menun dan inak tetengah malam terbangun di tengah malam. Subhanallah, dielus-elus kita oleh ibu di tengah malam. Tapi kenapa dikala kita besar mengaku pintar, mengatakan orang tua saya dengan tawa endek kena. Na'udzubillah. Ya Allah, jangan sampai anak menjadi musuh bagi orang tuanya. Makanya berikan pendidikan bagi anak-anak kita.
Kita tua, iya, kita punya orang tua. Nih, kalian masih ada ibu bapak tempat kalian berbakti. Berbakti untuk mereka. Dalam suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang pemuda dari Yaman dikala haji wada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di belakang pemuda ini ketika tawaf menggunakan pakaian ihram. Pemuda ini di depan baginda Nabi. Kemudian dia tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Selesai tawaf, Rasulullah bertanya, karena Rasulullah melihat terkelupas punggung pemuda ini. Wahai anak muda, kata Nabi, kenapa terkelupas punggungmu? Ya Rasulullah, saya orang Yaman ya Rasul. Dan saya ya Rasulullah punya ibu. Ibuku meninggal 2 minggu yang lalu ya Rasul. 5 tahun ibuku sakit ya Rasulullah. Dia tidak bisa tidur, dia tidak bisa duduk. Namun selebihnya ibuku baru terasa nyaman dikala aku sudah menggendong ibuku ya Rasul. Kesengge inak ke ya Rasulullah. Bahkan ibuku meninggal di atas punggungku 5 tahun ya Rasul. Aku pikul ibuku sampai terkelupas punggungku ini ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Rasulullah menangis. Wahai anakku, engkau adalah calon penghuni surga. Apa kata pemuda ini? Ya Rasulullah, sampai terkelupas punggungku dan ibuku meninggal di sini ya Rasul. Apakah itu sudah bisa membalas jasa ibuku kepadaku? Apa kata Nabi? Wahai anakku, demi Allah, meskipun hancur tubuhmu karena ibumu, itu belum bisa membalas jasa ibumu kepadamu. Ya Allah. Nih jamaah, orang beriman diberikan nasihat bertambah keimanannya. Ayat-ayat kauniyah dalam hidup banyak. Kita punya orang tua, kita punya saudara, jaga hubungan ini dengan baik. Tanda orang beriman. Nih, ada kenceberaya je kesolah hantan bersalam. Beri kenceberaya, Assalamualaikum. Mungkin camak je, Assalamualaikum. Kelempengmu, arah menu. Ya Allah, ndir kanggo hormati orang tua. Doakan mereka, Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nih, ciri yang kedua. Yang ketiga, orang beriman itu kata Allah, wa ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Tuhannya mereka berserah diri. Kepada Tuhannya mereka bertawakal. Kita jangan susah dengan urusan harta, Bu. Jangan susah urusan apapun. Yang belum punya rizki, banyak sholat duha, Allah mudahkan rizkinya, amin. Yang belum punya anak, baca doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli. Begeretet anak. Yang belum datang jodohnya, baca doa Nabi Zakaria, Rabbi la tazirni fardan wa anta khairul warisin. Amun dek man datang jodoh, nih terudah mosot. Nih dedara mosot. Ndak sampai jadi gasturi, tahun gasturi. Gabungan Gadis Tua Republik Indonesia. Perbanyak doa Nabi Zakaria. Yang belum datang jodohnya, doa Nabi Zakaria, Rabbi la tazirni fardan wa anta khairul warisin. Yang belum punya anak, Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, jadikan seluruh keturunanku sampai hari kiamat menjadi golongan orang-orang yang saleh, amin.
Dia bertawakal kepada Allah. Urusan rizki Allah yang nanggung. Jamaah, pokok selama masih hidup, jatah rizki masih dari Allah. Ini susah. Ada yang susah? Melem kah susah? Mati. Urusan rizki kata ulama mencontoh kepada dua makhluk Allah. Pertama, mencontohlah kepada kucing. Apa bahasa Inggris kucing? Cat, meow. Hebat jemaah ibadur rahman. Tentu bu, salah kehirup tumben ke tahun bahasa Inggris kucing meow. Ya Allah, hebat. Ayuan. Meong, padahal cat bahasa Inggris meong. Meong makhluk Allah yang takut dengan air. Meong takut dari air. Tapi Allah mentakdirkan makanan kucing paling enak hidupnya di dalam air. Apa? Ikan. Nyambung tidak? Tidak. Kucing takut air, ikan hidup dalam. Wah, ada dengar cerita Rameong lalu mancing. Ndara. Berpikir secara logika tidak mungkin, impossible kata orang sekarang. Tapi bagaimana cara Allah? Meskipun tidak nyambung urusan antara kucing takut dengan air, ikan hidupnya di dalam air, tapi Allah Maha Kuasa. Allah titipkan rizki kucing melalui manusia. Ibu-ibu membeli empak lek renteng, oleh-oleh mun siapang li atas meja makan, 4 arak 5 mesisa kareng sebiji. Oh, bagin meong. Atau dimakan ikannya, tola ngamasi. Apa unit? Beng meong ngono juluan. Allah titipkan rizki kucing melalui manusia. Selama enta masih hidup, jatah rizki masih dari Allah. Tenang baik. Jadi ngomeh. Nah niki bu, pedas. Apa kata Nabi? Tidak akan mati seorang muslim sebelum Allah menyempurnakan rizki baginya. Orang yang meninggal sudah habis jatah rizki di dunia. Kita masih hidup, berarti masih jatah rizki dari Allah. Yang kedua, urusan rizki kata ulama mencontohlah kepada cicak. Nah, apa bahasa Inggris bercicak? Belencek. Wah, kucing bahasa Inggris meong, nane cicak bahasa Inggris belencek. Cicak makhluk Allah yang hanya menempel di dinding. Cicak makhluk Allah yang tidak bersayap. Ada kelete kebelencek? Ndara. Sementara makanan cicak adalah serangga yang bersayap. Napi berangkat dan nyambung. Cicak ndara kelete kan, nyamuk arak kelete kan, tahu kelep, mau belencek sekadar nempel di dinding. Ya Allah, ndek tangwah sari ruan belencek kelep peta nyamuk. Tidak ada. Tapi bagaimana cara Allah? Subhanallah. Beto jawaban. Kanak tika bernyanyi, cicak-cicak di dinding, diam-diam datang. Hop. Lalu
Mumparan berjorak-jorakan nih, tauhid lagu nih. Coba endang. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor. Bagaimana cara Allah? Nyamuknya yang datang. Diperintah oleh Allah, nyamuk, tuh lain kelep, apa yang belecek, nih hap, lalu ditangkap. Itulah cara Allah. Cicaknya yang datang mempersiapkan dirinya untuk dimakan oleh nyamuk. Cara Allah. Dia dakwah dengan guru TK belagu, cicak lompat ke nyamuk, bongol. Tapi datang seekor nyamuk dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan rizki. Makanya orang-orang yang beriman wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada Tuhannya mereka berserah diri. Ndek tadaman si ipar, ndek kembe-kembe, ndek tadaman si batur, ndek kembe-kembe, ndek kembe-kembe, ndek kembe-kembe. Kenapa? Karena dia punya Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada Allah Subhanahu wa taala mereka bertawakal. Inilah sifat-sifat orang yang beriman. Mana yang keempat? Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tanda orang yang beriman itu, kata Allah, alladzina yuqimunas shalah, mereka mendirikan salat. Mereka butuh salat. Pagi dia salat, siang dia salat, malam dia salat, bahkan di tengah malam pun dia salat. Kenapa? Dia butuh Allah. Yang kan butuh Allah. Orang-orang yang beriman, dia salat menunjukkan apa? Butuhnya dia kepada Allah. Salat. Dia susah, salat. Dia senang, salat. Dia galau, salat. Dia curhat, salat. Dengan Allah kita curhat, Bu. Dek, dengan Allah kita curhat. Ini curhat di Facebook, galau sekali, update status. Ya Allah, tega banget. Update, posting. Kapan kita ikhlas dengan Allah? Apalagi bulan Ramadan kemarin, selapu ibadah, posting. Maka taik terawih, berbagi, posting. Alhamdulillah hari ini bisa berbagi dengan anak yatim. Semoga barokah. Apunin malaikat, pretum. Di mana ikhlasnya? Wah menu, taik terawih, cekrek. Sholat tarawih dulu ya. Pulang tarawih ngaji. Alhamdulillah malam ini dapat 1 juz. Mana ikhlasnya? Curhat dengan Allah. Kalau kita curhat dengan manusia, ada kadang-kalanya manusia mau mendengar, ada kadang-kalanya tidak. Lamun curhat jok manusia, curhat jok semeton, curhat jok teman, paling sekali 2 kali mereka mau mendengarkan curhatan kita. Semeton, meni masalah. Oh, nggih. Besok cerita lagi, itu lagi. Besok cerita lagi, itu lagi. Kira-kira pendak apa ndek? Pendak. Tapi kalau curhat dengan Allah,
malam kita sampaikan, siang kita sampaikan, pagi kita sampaikan, sore kita sampaikan, tengah malam kita ketuk pintu kasih sayang Allah, kita sampaikan masalah pada Allah. Apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum. Minta, kata Allah, aku kasih kalian. Tapi kalau dengan manusia, sekarang kita curhat, nanti mereka marah. Tapi kalau dengan Allah, subhanallah jamaah, Allah persiapkan bagi kita seluik-luik dosa salah tiang pelungguh, mohon ampun pada Allah. Ya Allah, dosaku bagaikan samudra di lautan yang luas. Allah, ampunan Allah jauh lebih luas. Andaikan dosa kita sebanyak kowok searak le tengah laut, ampunan Allah jauh lebih luas. Makanya Allah panggil kita dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah, wahai orang yang sholat, wahai orang yang beriman, wahai orang yang menafkahkan hartanya, irji'i, pulang, kata Allah, pulang. Kenapa Allah suruh kita pulang? Karena Allah tidak mau kita salah. Allah nyatakan dalam Al-Quran, wala yarda li'ibadihil kufr. Aku tidak redha melihat hambaku berbuat salah, kata Allah. Makanya Allah tunggu kita dengan ampunannya. Allah tunggu kita dengan ampunan. Allah tidak redha melihat kita salah. Wala yarda li'ibadihil kufr. Aku tidak redha melihat hambaku salah. Makanya ada ampunan Allah. Nih, pulang, kata Allah. Ya Allah, aku banyak dosa, ya Allah. Satu kampung tidak ada yang senang denganku, ya Allah. Pulang, kata Allah, kembali ke Allah. Ya Allah, aku pernah berzina, ya Allah. Aku minum minuman keras, ya Allah. Apa kata Allah? Pulang, aku tunggu kamu. Kasih sayang Allah itu luar biasa. Ibarat seorang ibu yang ditinggal ke Malaysia oleh anaknya. Nelpon bijam le Malaysia ibu. Nak tuan, kemelet kole, nak tuan. Lagu ndara hasil ke nak tuan, ndara pegawaian te, jangankan ngirim nak tuan, jika dumangan bayin di arak apa ini nak oleh anak, nggih, pokok mole anak kumpul apa je arak tele balik pada terima anak, lagu ongkos ke kadole di arak nak tuan, mun kirimang, tentu. Ndek narak kongkos kadole anak kawe dengan toa tenyinggak berotang pokok aden mau oleh anak ne kekirimang kamu kepeng anak pokok semole anak kane. Begitulah Allah. Ya Allah, aku dosa, ya Allah. Aku pernah menyakiti ibuku. Aku pernah berkata kasar pada ayahku. Aku pernah membuat menangis orang tuaku. Apa kata Allah? Pulang oleh. Ampunanku menunggu kalian, kata Allah. Irji'i, pulanglah kalian semua. Ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah menuju keridhaan Allah, pulang menuju kasih sayang Allah. Kalau kita sudah pulang, apa kata Allah? Kita sudah taubat,
kita sudah mohon ampun, kita akui kesalahan kita. Apa kata Allah? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kalian ke dalam hamba-hambaku yang soleh. Masuk kalian ke dalam syurgaku, kata Allah. Kalau kita kembali ke Allah, maka orang yang beriman, alladzina yuqimunas shalah, dia mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan yang kelima, mereka berbagi nikmat Allah, berbagi rizki kepada orang lain. Arak nikmat sak lebih mun bagi jok anak yatim, arak nikmat lebih mun bagi jok pondok pesantren, ada nikmat yang lebih dibagi untuk saudara-saudara seiman. Kalau 5 sifat ini sudah ada pada diri kita jamaah, maka sempurna iman kita. Amin. Mbe salima niki. Pertama, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebutkan nama Allah, bergetar hatinya, ada rasa rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Bila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keyakinan dan keimanan kita kepada Allah. Ada rasa rindu dengan Allah. Dan yang ketiga, yaitu wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Allah kita berserah diri, kepada Allah kita mohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan yang keempat, dia selalu mendirikan salat. Dan yang terakhir, dia mampu menafkahkan sebagian hartanya untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan jamaah 5 sifat ini ada dalam hati kita, dan mudah-mudahan kita semua diberikan cahaya iman oleh Allah. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, menjadi hafiz dan hafizah. Amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من أهوال المقتهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ذنبنا يا واسع الكرم. Dosa-dosa manusia ada ganjar dan siksa. Dosa anak durhaka Allah balas di dunia.
ridha ayah ibumu, ridha Allah padamu, murka ayah ibumu, murka Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa ghafir lana zambana ya wasi'al karami. Mudah-mudahan apa yang Tiang sampaikan niki ada manfaatnya untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman dan Islam bagi kita. Allah murahkan jalan rizki kita. Amin. Allah panjangkan umur kita bi taatillah. Allah matikan kita dalam iman dan husnul khatimah. Allah masukkan kita ke dalam syurganya bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita hadiahkan fala Fatihah untuk almarhum al-maghfurullah guru kita, Allah yarham, Tuan Guru Haji Ahmad Ripai beserta seluruh keluarga beliau. Mudah-mudahan mendapatkan siraman rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kurang lebihnya Tiang tunas maaf kalau ada tutur kata yang salah, itu datangnya dari diri Tiang pribadi, mohon dimaafkan, itulah kebodohan Tiang. Kalau ada yang baik, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan bersama. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa ila hadratin Nabil Mustafa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.